أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم المنان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والإرفان أما بعد. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, sama-sama kita cintai guru kita Mukarram Bapak Dr. Profesor Dr. Kiai Haji Nasr bin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, Menteri Agama Republik Indonesia, Mata'allah Butuni Hayati, segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, hadirin hadirat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta para pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada, teriring doa untuk kita semua senantiasa dalam nuansa penuh rahmat, berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Awamin kajian asar kita kali ini adalah terkait dengan kitab Afatul Lisan karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali karamallahu wajhah. Afatul Lisan, bahaya lisan. Kembali ingin mengawali kajian ini kitab Afatul Lisan dengan surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kamu tidak menimpakan sebuah musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu nantinya menyesal atas perbuatan itu. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah, serta para pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada, penting untuk senantiasa kita menjaga lisan.
betapa pentingnya menjaga lisan ini. Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, ahzim lisanaka illa min khair. Ahzim lisanaka, tahanlah lisanmu, illa min khair, kecuali untuk kebaikan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan insan manusia amat sangat ditentukan kemampuan menjaga lisannya. Betapa pentingnya terus diulang hadis ini dalam kaitan afatul lisan, bahaya lisan, dan pentingnya kita untuk menjaga lisan, sampai-sampai Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, man kana yu'minu billah, siapa yang iman pada Allah wal yaumil akhir, dan iman pada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, katakan yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Bahwasanya lidah, lisan tak bertulang, namun jika keluar kalimat kata-kata yang membuat luka, kalimat kata-kata sederhana nampaknya, tidak kita atur dan tidak pada tempatnya, bisa menyinggung perasaan, dan bahkan apabila kita mendapatkan sebuah berita, kita harus tabayun, cek terlebih dahulu. Jangan asal terima begitu saja, jikalau benar, bila terkait dengan hal ihwal yang membuat nantinya kita bicarakan lagi, kita informasikan lagi, kalau sifatnya nantinya akan timbul fitnah yang nantinya akan merusak, mencemarkan, ataupun saat didengar oleh yang menerima pesan dari apa yang kita sampaikan membuat luka hatinya, maka falyaqul khairan aw liyasmut, katakan yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Rasulullah SAW bersabda lagi kaitannya dengan pentingnya menjaga lisan, innallaha 'inda lisani kulli qail falyattaqillahi imru'un 'alima ma yaqul. Innallaha 'inda lisani kulli qail, Allah berada di sisi orang yang berbicara. Falyattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Falyattaqillah imru'un 'alima ma yaqul. Bertakwalah kepada Allah orang yang mengerti apa yang ia katakan. Karenanya penting untuk kita, siapapun, terkadang kita lupa kebaikan-kebaikan seseorang, lupa bahwasanya al-insan makhluq khata' wa nisyan. Manusia enggak luput sifat khilaf dan salah. Dalam praktek hidup dan kehidupan sehari-hari, upayakan siapapun, apapun, dimanapun yang kita lihat
ambil yang positifnya. Bahkan alangkah indahnya jika kita punya prinsip hidup, kapanpun, dimanapun saya berada, dengan siapapun saya berjumpa, saya akan membahagiakannya. Tidak bisa membahagiakan dengan memberikan materi, tidak bisa membahagiakan jumpa dengan siapapun dengan nasihat, setidaknya dengan senyum saja sedekah. Bahkan siapapun yang kita lihat, doakan, lihat sisi baiknya. Terkadang yang membuat lisan ini mudah untuk melakukan pembicaraan karena asyik melihat sisi-sisi negatifnya. Bu, Pak, upayakan kita jumpa dengan teman, walaupun teman kita pasti ada kelemahan-kelemahannya, banyak kekurangan-kekurangannya, lihat sisi baiknya. Bagaimana, kembali saya ulang, saat Nabi Isa alaihissalam sedang bersama murid-muridnya, maka di perjalanan ada keledai yang sudah mati. Rupanya keledai tersebut sudah sekian hari mati dan berada di tempat itu, sehingga sudah sedemikian rupa mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Saat Nabi Isa alaihissalam bersama murid-muridnya melewati keledai yang sudah mati tersebut, seorang murid Nabi Isa alaihissalam mengatakan, alangkah baunya, alangkah busuknya. Bau busuk sangat menyengat dari keledai itu yang sudah mati tersebut. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mendekat dan menghampiri seraya melihat keledai tersebut. Apa yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam, sungguh bersih dan putih sekali gigi keledai tersebut. Langsung Nabi Isa tidak menasihati muridnya, tapi Nabi Isa melihat sisi positifnya yang dikemukakan, yang dikatakan adalah sungguh indah, bersih, putih sekali gigi keledai itu. Tuh, jadi lihat sisi positifnya. Padahal memang betul baunya menyengat. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam yang dilihat itu adalah ciptaan Allah. Karena masih mampu dilihat betapapun sedemikian kondisi keadaan keledai yang sudah mati, masih dilihat sisi positifnya. Pernah saya sering bahkan di Istiqlal, ya Allah, naik lantai utama dengan kedua mata yang sudah tidak melihat, jalan di bawah wudu, mau berjamaah ke atas. Allah karim. Bahkan kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Ya Allah, padahal
Aku yang bisa melihat. Dia sungguh sebelum azan dikumandangkan sudah beranjak ingin sholat berjamaah. Luar biasa keimanannya, luar biasa tekadnya, luar biasa. Padahal tidak sempurna memberikan mata seperti kita. Tuh, kita melihat apanya? Positifnya lagi. Begitupun kita akan nyaman jumpa dengan siapapun, lihat yang baik-baiknya saja untuk kita ambil sebuah pelajaran. Percayalah, saat banyak orang mengagumi kita, memuji kita, menyanjung kita, memberikan apresiasi pada kita, memberikan penghargaan pada kita, lain tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutup aib kita. Yang tahu aib diri kita Allah dan kita. Makanya saat orang memuji kita, Allah sedang menyembunyikan kekurangan kita. Terlebih memang kita biasa tampil ingin baik. Itulah makanya dalam doa duduk antara dua sujud, saya ulang kembali apa yang kita baca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, ampunilah aku ya Allah. Berarti kita banyak khilaf, banyak salah enggak? Dan ini kan semua berlaku untuk siapapun yang sholat. Bahkan Rasul mengajarkan agar kita tawadu untuk hal sifatnya amal kebaikan, anggap sedikit walau sudah seolah banyak, untuk dosa anggap banyak walau baru sedikit. Rasulullah SAW saja yang maksum, disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni la astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi fi kulli yawm mi'ata marrah. Sesungguhnya aku setiap hari mohon ampun, bertobat kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Tuh, padahal kita habis sholat, Rabbighfirli, mohon ampun, baru minta rahmat. Warhamni, rahmati, sayangi aku. Yang ketiga, wajburni, tutuplah segala aib kekuranganku. Ya, jadi kalau kita dipuji karena ditutup aib kita. Saat kita disanjung, Allah tutup. Begitupun makanya kita tidak boleh membuka aib sesama. Allah saja masih menutup. Bukan hanya menutup, dan jikalau kembali pada Allah, Allah suka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, suka, senang dengan hamba-hambanya yang bertaubat kembali kepadanya seraya mensucikan dirinya. Baru kalau sudah wajib murni, warfa'ni, minta diangkat derajat. Kadang derajat tidak bisa jatuh cuma salah ucap, betul nggak? Derajat kita bisa jatuh cuma keceplosan ngomong. Apalagi kalau kata-kata itu tidak yang sesungguhnya. Jadi kalau kita diangkat, memang Allah yang angkat derajat kita. Dijatuhkan Allah.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulk, katakan Allah penguasa raja yang amat sangat kuasa. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, Allah yang meninggikan derajat dan juga yang menjatuhkan derajat. Siapa yang dikehendakinya terangkat, siapa yang diturunkannya turun. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Nah, penyebabnya itu bisa melalui lisan. Nah, untuk itu setelah warfani baru warzuqni, mohon dikaruniai rizki. Salah satu rizki adalah kita bisa menuturkan kalimat-kalimat yang baik. Kenapa senyum saja sedekah? Kenapa kalimat yang baik yang membahagiakan berupa doa itu pun berupa kebaikan, rezeki, bukan hanya uang. Wahdini, agar senantiasa diberikan hidayah, bimbingan, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'afini wa'afu anni, minta afiat dan minta kemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi penting untuk selalu berpikir positif. Insya Allah perasaannya akan positif. Percayalah, saat kita melihat, mendengar, memandang, apalagi sekarang ya di dalam media sosial, kita filter, kalaupun benar jangan kita justru mendebarnya lagi. Jikalau merugikan sesama, lebih baik maka ganti kalimat-kalimat yang tidak bagus, kalimat-kalimat agar kita senantiasa terjaga, terbanyak saja dengan zikrullah. Akhirnya kalau dari pikiran yang positif, perasaannya pun positif, insya Allah yang dikatakannya pun akan positif. Insya Allah yang diperbuatnya pun positif. Biasanya kalau pikirannya negatif, perasaannya negatif, keluar kata-katanya juga negatif, perilakunya, perbuatannya, sikapnya juga jadi negatif. Melihat orang, gaya itu lagunya, baru ilmunya segitu aja, sok tahu. Pikirannya seperti itu, dan dia merasa lebih hebat. Akhirnya jumpa dengan sahabatnya. Kenapa? Tuh, udah negatif kan kata-katanya, ya. Nah, penting lagi, yuk sama-sama kita renungkan. Kalau tadi ayat yang ke-6, sekarang ayat yang ke-12 surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu
wajtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk, sangka kecurigaan. Kenapa? Inna ba'dadh-dhann ism. Karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Penting di sini Allah bertegas dalam Al-Hujurat ayat 12, wala tajassasu wala yaghtab ba'dakum ba'dha. Janganlah untuk melakukan hal tersebut, apalagi mencari keburukan orang lain, dan jangan mengunjingnya satu dengan yang lain. Ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Gak tanggung-tanggung ya perumpamaannya. Adakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Artinya di sini jauhkan buruk sangka, karena buruk sangka bermuara menjurus pada dosa. Jangan mencari-cari kesalahannya, dicari celahnya, dan jangan menggunjingnya. Ya, wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat sangat menyukai orang-orang yang bertobat, dan Allah amat sangat belas kasih dan sayangnya. Simpulannya, maka dari 7 lubang di atas leher kita penting, bukan hanya 2 lubang mata yang harus kita jaga, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, tapi 1 lubang pada lisan kita. Sebagai bahan renungan, belum lama Idul Adha kita menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Kita lihat sapi, kambing, unta, matanya 2. Sama nggak sama mata kita? Jumlahnya sama 2. Telinganya 2. Ya, ini bicara 7 lubang di atas leher ya. Sama, sapi telinganya 2, kambing telinganya 2, unta telinganya juga 2, 2 lubang hidungnya 2, mulutnya 1. Mau dikembangkan lagi, maaf, kerak, matanya 2, lubang telinganya 2, lubang hidungnya 2, lubang mulutnya 1. Sama nggak? Kita juga sama, 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang. Yang membedakan adalah kita punya potensi akal. Yang membedakan adalah kita punya pertanggungjawaban. Ada yang disebut qalb, hati, ruh, nur yang ada pada diri kita. Untuk itu, sebagai renungan penting ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh neraka jahanam banyak dihuni oleh jin dan manusia.
Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada yang tersurat Al-Quranul Karim, ada yang tersirat di alam semesta jagat raya untuk kita renungkan, bertanda untuk kita pautkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lahum qulubun la yafqahuna biha, diberi hati tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, diberikan dua telinga tidak mau dimanfaatkan mendengarkan, menghayati ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, diberikan dua mata tidak mau untuk membaca, mencermati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka laksana binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih buruk lagi. Artinya kalau hati tidak disinari dengan cahaya keimanan, dua telinga, dua mata, alamat, maka lisan pun tidak akan bisa terjaga, yang dengannya nggak tanggung-tanggung. Allah mengumpamakan pula tiga kal an'am, mereka laksana binatang ternak. Balhum Allah, bahkan lebih buruk lagi. Kok nggak ada kata lisan ya? Ya, kan tadi kalau sudah panglimanya hati, insya Allah akal akan ikut. Tapi kalau panglimanya akal, pikiran, hati nurani tidak digunakan, maka mata pun biasanya tidak untuk melihat ayat-ayat Allah atau dikembalikan untuk kebesaran Allah. Begitupun telinga, maka lisannya pun menjadi tidak terjaga. Untuk itu khusus untuk lisan, maka basahi selalu lisan ini dengan zikrullah. Ya, yuk sama-sama subhanallah saat menatap langit, melihat pepohonan, melihat indahnya alam jagat raya, melihat aneka ragam makhluk ciptaan Allah, Allah Karim, dan kita merasakan sampai detik ini Allah kasih karuniai kita hidup dan kehidupan, masih bisa nafas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak, bisa melangkah, jantung masih berdetak. Allah Karim, ucapkan alhamdulillah. Oh sungguh nikmat, ganti saja lisan ini daripada tidak terjaga, daripada membahayakan, mengatakan sesuatu yang tidak berguna, ganti dengan zikrullah seraya dihayati maknanya. Oh sungguh indah. Sama-sama subhanallah walhamdulillah
bersama-sama kita akhiri dengan hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi hasbi rabbi ya Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nurun ala nur wa huwa rabbul arsyil azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, senantiasa rahmati, sayangi kami senantiasa dari sisimu ya Allah. Jadikan segala urusan kami bimbing dalam petunjukmu ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, jadikan kami semua hamba-hambamu yang senantiasa di saat ini terbasahi dengan zikrullah, kalbu ini terpaut selalu kepadamu ya Allah. Detak jantung kami hembusan keluar naik masuk kapas kami ya Allah, terpaut ya Allah, mengagungkanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Tutup ibaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.